Beda nggak ketika Iqbal ini sebelum jadi leaders dan sesudah jadi leaders? Definitely beda. Kalau ditanya semuanya beda banget ya. Karena kan sebelum nge-lead tim, I think life is so much easier. Dengar itu. Kalau gue Nggak. resign juga nggak segampang itu, Ferguson. Lu ngomong enak, soalnya lu belum punya family. Nah, ketika Yeah. udah punya family kan pertimbangannya beda. Yeah, Gimana yeah. menurut lu? Then shut the fuck up and do your job. Go renting somewhere else gitu. Terus kalian nggak Bapak-bapak. bapak-bapak nyiram aspal? Ternyata itu sambil mikir. Itu Pak. Itu dia punya masalah tapi dia nggak bisa cerita. Gitu ya. Iya. Sebagai seorang ayah, ini episode yang menurut gue paling menyentuh karena sama-sama hidup di dunia profesional tapi harus juga membagi waktu. Ini dia. Gue Iqbal Haryadi, VP Brand Communication Kita Bisa dan CEO Proud Project, dan seorang ayah yang di episode ini akan cerita tentang menjadi ayah yang lebih baik. So, kalau kalian pengen tahu apa aja sih challenge-nya ketika lo menjadi seorang leaders dan lo juga menjadi seorang ayah, apakah sama ketika lo berhasil di leaders di profesional dan lo leaders di family lo sendiri, wajib banget lo dengerin story dari Iqbal. Oke guys, balik lagi sama Kuli di episode 16. Dan hari ini kita akan kedatangan tamu. Ayah 2 anak. Ayah 2 anak, cowok ya. Cowok. Kalau kemarin udah sempet cewek, wanita. Sekarang Bosan? kita balik lagi laki-laki gitu. Ayah 2 anak. Kenapa ayah? Karena mungkin kita akan membahas sesuatu pilihan-pilihan yang sulit Iya. berhubungan sama lo menjadi seorang leader, dengan lo menjadi seorang ayah. Iya. Ayah kan juga erat hubungannya dengan leadership Betul, ya, mungkin betul. di family gitu. Yes. Kita akan lihat apakah mempengaruhi antara orang ini di kerjaan dan orang ini di keluarga beda apa enggak. Ya, karena sebelakangan 15 episode sebelumnya kan kita banyak kan ngomong profesional, Betul. pekerjaan. Sekarang kita mau masuk ke dalam Mengulik dari sisi personal family. seorang leader. Nah, itu dia. Biar nggak cuma tahu leaders dari sisi profesionalnya apa aja, tapi juga ketika leaders ini pulang ke rumah seperti apa. Dan menarik buat para ayah karena pasti relate gitu. Sebagai ayah dan ayah. Oke. Langsung aja kita panggilkan Iqbal. Halo. Welcome to Kuli. Thank you. Selamat datang Kuli di Kuli. Thank you for having me. Kuli. Kita semua adalah kuli. Kuli proyek. Kuli proyek. So, Kenalan dulu. Kenalan dulu. Siapakah seorang Iqbal ayah 2 anak ini? Waduh. Mungkin Saya lebih ke Iqbal. background profesional boleh, perjalanan Ya, profesional ya. lo sampai dengan sekarang. Oke. Apa? Iya, gue Iqbal. Halo teman-teman. Thank you. Boy junior nggak? Basi deh kayak. Tapi serius itu kayak mungkin 6 dari 10 orang baru biasanya joknya itu. Ya tapi biasanya saya ketawa juga. Tadi Makasih cukup supportnya. menghormati ya. Aman ya. Iya gue Iqbal. Saat ini gue jadi nge-lead tim brand communication di Kita Bisa. Kemudian gue juga lagi running media namanya Proud Project. Selain itu gue juga ngonten-ngonten juga di akun pribadi selagi menjadi tadi seorang ayah 2 Ini gue anak suka. dan suami. Sibuknya banyak. Kayak gue sibuknya banyak. Disibuk-sibukin aja Pak, ya kan. Gitu sih, apalagi tadi Perjalanan karir lo dari awal wah, dong. jauh banget tuh. Dulu Pertama saya kerja apa Iya. sampai dengan lu bisa ada level sekarang? hari pertama gue kuliah gue pertama nggak kejauhan ya kejauhan agak saya dilahirkan ya endgame. Kalau endgame tuh dari lahir loh. Waduh. Gue lahir di mana gitu enggak ya? Kalau Abis ini nanti enggak. isinya cuma buat perjalanan Iya, lo iya. doang nih. Enggak kalau karir gue tadi gue cerita sedikit juga ya. Gue kuliah di MIPA biologi UI yang memang adalah pilihan gue, pilihan pertama gue dulu masuk UI karena gue pengen jadi seperti Peter Parker. Ini serius ya? Inspirasi gue Gue masih pasang muka serius kok, nggak apa-apa. Inspirasi gue masuk biologi itu Peter Parker. Biar digigit spider. Ya kan semua musuhnya dia kan hewan-hewan kan. Iya, iya. Lizard, Sandman kena Iya, DNA-nya gitu-gitu. Biologi banget lah pokoknya. Iya, iya. Tapi singkat cerita gue jalanin biologi terus ternyata gue ngerasa tidak cocok kalau biologi jadi pilihan karir gue. Jadi di tahun ketiga gue udah mulai explore sana sini dan yang banyak gue explore adalah dunia digital marketing dan kreatif gitu. Yang ternyata gue nyaman di sana. Singkat cerita gue ketemu sama Timi, foundernya Kita Bisa. Terus even sebelum gue lulus, gue skripsi udah kelar dan lain-lain,
gue udah join Kita Bisa. Jadi gue join di Kita Bisa dari awal sekali waktu kita masih berempat termasuk 2 Founding co-founder. team ya. Betul. Abis itu sampai saat ini berarti udah hampir 10 tahun gitu ya. Hampir 10 tahun ya, menjalani banyak fasenya Kita Bisa lah gitu ya, sebagai organisasi dari 4 orang kemudian tumbuh jadi 100 orang, jadi 300-an orang, sekarang kita mungkin di 400-an gitu kali ya. Ada banyak teman-teman di daerah juga, gue nggak inget angka pastinya tapi kira-kira segitu. Selain itu tadi ya dalam perjalanannya gue banyak melakukan atau membangun mainan-mainan sampingan gitu ya. Ya bikin konten juga, gue bikin podcast juga, terus bikin konten-konten di sosmed, terus tahun lalu mulai menghandle project juga gitu. Itu mungkin sekilas ya. Kalau lu Jadi kan sebenarnya perjalanan karirnya cuma di satu tempat ya. betul, Gokil, 10 tapi 10 tahun cuy. 10 tahun ini kan kayak satu Pokemon rare ya. Iya benar. Dimana sekarang orang 2 tahunnya udah pindah, Iya, gitu. iya. Setahun udah pindah, 1 hari udah hilang kayak gitu. Ada gitu ya, banyak ya. Ada. Ya. Banyak. Itu karir pertama lu Ya. sampai sekarang Ya. dari pertama nggak punya pengalaman profesional berarti Betul, kan? betul. Berapa lama sampai lo akhirnya memimpin tim? Kalau memimpin tim, I think, gue lupa persisnya ya. Tapi seingat gue kayaknya tahun kedua tuh kayaknya gue udah mulai megang tim sih. Ya karena kan kita mulai, maksud gue masuk kita berempat. Terus ya definitely bertumbuh dong gitu kan, bertumbuh. Mungkin akhir-akhir tahun kedua atau masuk ke tahun ketiga gitu ya. Ya intinya udah mulai perlu ada tim yang membantu lah. Tadinya mungkin kalau dalam konteks gue kayak di Kita Bisa, gue tuh handle semua hal yang berkaitan dengan communication kan. Berarti kayak sosmed semua gue yang megang, gue yang balesin komen, gue yang desain juga, gue yang edit videonya juga, gue yang Mimin posting juga, gue yang nulis juga, gue yang bikin kreatif juga, gue yang syutingnya juga gitu. Jadi kadang saya juga suka gregetan nih kalau ada yang kayak, Bang butuh ini bang, dulu gue kerjain sendiri gitu. Kayak ya itu kan kadang anak-anak Gen Z dan semacamnya yang muda-muda kadang kayak ya emang nggak ini, tapi dulu gue bisa kayaknya. Jadi kadang gue ini juga ya, gregetan juga. Tapi apa tadi pertanyaan? Oh ya, akhirnya itu gue ngerjain itu sendiri sampai akhirnya ternyata udah mulai butuh orang nih gitu. Terus kita punya keleluasan juga lah untuk mulai meng-hire orang. Nah mulailah ada yang di bawah gue gitu ya. Mungkin tahun kedua, tahun ketiga gitu ya. Akhir tahun kedua ke tahun ketiga itu udah mulai megang tim. Menarik. Menurut gue tidak semua orang bisa atau cocok jadi founding team ya. Karena itu sulit ya. Apalagi kalau lo punya bisnis sendiri, itu tuh kan beneran harus tergantung ya. Lo mesti ketemu orang dengan sense of ownership yang sama. Betul. Kalau misalnya buat jadi founding team. Yeah. Pertanyaan gue ke lo adalah apa yang bikin lo merasa lo cocok menjadi founding team ini? Gimana caranya lu bisa ada sense of ownership yang tinggi sampai lu bisa akhirnya di posisi leaders. Plus menurut gua another minusnya adalah ketika lu founding team, tadi lu bilang lu ngerjain semuanya sendiri sampai akhirnya lu punya tim. Jadi ketika tim lu bilang kayak bang gue minta ini lo kayak lah gue sebelumnya ngerjain sendiri bisa. Karena menurut gue itu sangat amat riskan terhadap jadi subjektif gitu loh. Karena sebelumnya gua bisa ngelakuin itu sendiri, orang belum tentu. masa lu nggak bisa gitu. Dan itu kan yang selalu jadi polarisasi ya, perdebatan. Betul. Kayak Ya. jadi lo menggunakan diri lo sebagai benchmark buat tim lo, padahal bisa aja tim lo mungkin tidak sehebat seorang Iqbal gitu. Nah itu kan lumayan sering jadi perdebatan juga ya, orang leaders yang lumayan subjektif. Apalagi ketika lo founding tim, lo beneran tahu jernih dari awalnya, kusutnya. Bahkan ketika sudah membesar si perusahaannya atau secara sistemnya kan udah lebih rapih ya. Gak kusut ketika lo baru pertama kali masuk gitu. Jadi semuanya udah lebih tertata, udah lebih jelas gitu. Itu kan sangat amat bisa subjektif ya dari sisi lo sebagai leader. Mempengaruhi lo gak? Make sense argumennya, dan gue setuju. Jadi kalau yang tadi gue share itu ya mungkin itu the first impression yang ada di kepala gue gitu ya, ketika ada orang yang ngomong kayak gitu. Tapi menurut gue memiliki pemikiran itu bukan karena, ibaratnya bukan karena gue jago lah, tapi gue pernah ngerjain semua hal teknis itu, sehingga gue tahu sebenarnya load ini tuh segini cukup gitu. Kayak segini cukup, lu belajar, lu maksain diri dikit tuh bisa gitu. Kayak jadi kayak misalnya nih contoh ya, misalnya kan admin
misalnya admin sosmed gitu ya, kayak admin sosmed udah fokus aja admin, yang bikin konten harus yang lain gitu. Nah itu menurut gue nggak believe itu. Gue believe sosmed tuh sekarang lu harus full stack. Minimal lu bisa bikin stories lah gitu kan, maksudnya bisa bikin kata-kata di stories gitu. Kalau lu cuma bisa ngeposting doang ya jangan lu. Terus ketika lo engage sama si audience lo kan jadi lo lebih tahu what kind of content yang bisa masuk sama mereka gitu ya? Lu nggak bisa, even lu kalau mau jadi admin aja, lu nggak mungkin jadi admin yang kerja lu cuma ngeposting doang kan. Lu harus ngobrol sama followers lu, berarti harus ngebales-balesin komen orang, harus DM-an sama orang, harus bikin stories yang bisa bikin orang nge-reply dan akhirnya lu jadi ngobrol gitu kan. Jadi poinnya lebih ke emang tuntutan pekerjaannya seperti itu, sehingga jangan sampai lu mendikotomi yang ya udah kerjaan gua skopnya ini aja gitu. Cuma tadi balik lagi ke pertanyaan awal lu, yang bikin gue bisa jadi founding team, gue setuju founding team cukup unik, dan gue bahkan ngerasa ya gue juga cukup rare lah, Pokemon yang cukup rare kalau pakai bahasa lo ya, karena memang tangkap apa? Wah, it's a privilege juga sih. Gue ngerasa emang kayak ini tuh posisi yang nggak banyak orang pernah merasa gitu ya. Kalau jadi founder mungkin lebih banyak gitu. Jadi founding team yang jarang. Dan gue ngerasanya gue bisa bertahan salah satunya karena gue punya personal mission gue tuh irisan sama organization missionnya tuh di atas 80% gitu, kayak hampir 100% kalau di gue. Jadi kayak, dan itu divalidasi, ada buku Blitzscaling, Reid Hoffman itu dulu foundernya LinkedIn, dia bahas tuh di situ kayak orang di tim lo di bawah, ketika tim lo masih di bawah 10 orang itu yang bertahan atau yang bisa membawa organisasi lo bertumbuh adalah orang-orang yang personal mission mereka sama organization missionnya tuh beririsannya di atas 80%. Gue lupa angka persisnya tapi intinya gede lah gitu ya. Karena hanya dengan cara itu akhirnya orang-orang ini bisa beneran give more than what's needed, terus bisa bertahan lama karena mereka ngerasa ya gue di sini bukan buat company, gue buat diri gue juga gitu. Ini misi pribadi gue juga, jihad gue juga gitu bahasanya gitu. Dan itu yang gue rasakan ya dengan kita bisa gitu. Jadi karena gue ingat juga waktu pertama kali diajakin Timi pun, ya gue ngerasanya kan gue di UI ya, gue tidak terlalu aktivis tapi gue masuk kategori aktivis juga lah, aktif lah di kampus gitu ya. Jadi gue ngerasa juga kayak diajakin abang-abangan BEM aja gitu, kayak abang-abangan BEM lagi punya project gerakan, dibayar sesuatu yang gue suka juga, ada digitalnya juga, ada sense of social movementnya juga dan segala macam, which is so me, gue ngerasanya sangat gue. Jadi ya pas diajakin gue, it's not a hard decision to think gitu, kayak diajakin gini udah gas gitu. Balik ke yang tadi lo bilang, ketika lo mengerti end to endnya seperti apa, terus kadang orang jadi minta tim gitu, tapi lo lebih mengerti kayak enggak, itu lo push diri lo dikit, sebenarnya lo bisa kok gitu. Gimana cara lo menyampaikan ke tim lo kayak lo bisa kok, karena kan ada banyak cara menyampaikan ya, tapi ketika lo journey-nya sudah sampai di sini kan berarti ada something different yang dari cara lo menyampaikan. Iya, over time cara gue menyampaikan berubah sih. Dulu gue ngerasanya tadi gue punya bias, dan gue setuju sama lu, kayak gue punya bias yang gue nggak sadari awalnya, kayak ya sebenarnya nggak semua orang kayak gue gitu, nggak semua orang, and this is not to brag myself ya, tapi kayak emang nggak semua orang kemampuannya kayak gue, nggak semua orang punya resilience atau mental founding team yang kayak gue, yang ibaratnya digaji sekian pun lu suruh ngerjain lebih banyak tuh nggak semuanya mau gitu. Itu gue learning over time tuh, ternyata nggak semuanya kayak gitu ya. Nah pada saat sebelum fase itu ya gue sangat direct aja menyampaikan apa yang gue pikirkan gitu, kayak tadi gitu. Apaan sih, gue kemarin sendiri gue bisa tuh semua postingan 10 postingan per minggu semuanya gue yang post, gue yang desain, gue yang nulis ya dan segala macam. Sekarang lu minta komen aja ribet banget ini segala macam gitu. Awalnya kayak gitu cara komunikasinya. Terus perlahan gue menyadari bias tadi bahwa nggak semua orang kayak gitu. Dan mungkin banyak baca, banyak berpraktek juga dan lain-lain. Akhirnya caranya sekarang sebenarnya agak runut. Jadi kayak ngasih tahu bahwa this is what company needs. Objektif kita di company level kayak gini, berarti yang perlu kita contribute di level tim kita seperti ini. Berarti caranya, jadi gue ngasih tahu dulu cara untuk mencapai objektif ini tuh yang paling make sense sekarang. Framework yang gue pikirkan adalah berarti kita harus produce ABC.
dengan frekuensi atau jumlah sekian. In order ini bisa achieve, harus ada orang yang khusus ngerjain ini dengan jumlah sekian, gitu. Nah ini jadi tanggung jawab lo, ini jadi KR lo. Let's try, kayak nanti lihat overtime, weekly, bi-weekly, monthly, kita evaluate lagi. Kalau ternyata perlu di-adjust, let's adjust gitu. Tapi ya this is what's needed, ya lo dibayar untuk kerjain ini, ya udah lo kerjain gitu. Jadi kayak make him or her understand dulu kayak gua nggak dari langit tiba-tiba datang bawa kerjaan jebret nih kerjain gitu. Tapi ini ada runutan frameworknya gitu. Regardless nanti ternyata framework gua salah pikir atau apa yang gua pikirkan nggak tervalidasi dan lain itu mungkin nanti lagi beda bab gitu ya. Tapi intinya ngasih tahu dulu nih caranya apa. Runut berpikirnya seperti ini gitu. Karena founding team dan lo bilang tadi lo buy in with the visions kayak sama sekitar 80%. Berarti kan ketika lo jadi leaders pun lo membawa message yang sama dengan founders gitu kan. Apalagi lo founding team berarti sense of ownership lo juga lumayan tinggi gitu kan. Beda nggak ketika Iqbal ini sebelum jadi leaders dan sesudah jadi leaders karena lo mempunyai mungkin beberapa point of view-nya angle lo sama dengan founders? Beda dari sisi cara komunikasinya atau? Beda dari cara komunikasi, beda ketika lu bekerja sebelum lu jadi leaders dan setelah lu jadi leaders. Ya, definitely beda. Kalau ditanya semuanya beda banget ya. Karena kan sebelum nge-lead tim, I think life is so much easier. Dengar itu. Ya sebelum nge-lead tim, yang ada di pikiran gue kan, ya kita punya target, gue diminta ngerjain ini, and then gue bisa berpikir what's the best way untuk melakukan ini. Dan lu masih berpegang pada diri lu sendiri ya? Iya, sama diri gue sendiri. Atau ya kalau ke orang pun jadinya kan gue propose ke atasan. Misalnya kayak kita kayak mau bikin ini, tapi kalau gue ngerjain sendiri nggak bisa, gue butuh freelancer misalnya. Atau gue butuh kita cari vendor yuk atau apa misalnya gitu ya. Kalau approve ya jalan, kalau enggak ya berarti gue kerjain sendiri. Tapi mostly ya gue rely on myself aja gitu. Setelah punya tim, perbedaan utamanya kan akhirnya yang ada di meja gue tidak hanya kerjaan, tapi gue bertanggung jawab terhadap kerjaan orang ini, gue bertanggung jawab juga terhadap orang ini, gitu kan? Karena kan kalau orang ini kenapa juga jadi kerjaan gue ujung-ujungnya gitu kan, kayak tim ini sakit lah, tim ini habis putus lah, jadi urusan gue juga gitu kan, mau nggak mau gitu. Ya itu akhirnya mengubah segalanya, anjay. Ya mengubah segalanya sih dari sisi kayak tadi ya cara satu kan dari kerjaan, berarti gimana caranya gue bisa menyampaikan visi founders ke bawah gitu. Mungkin kalau nyampe ke bawah kan belum tentu mereka buy-in. Yang juga overtime gue pelajari tidak akan pernah nyampenya 100%. Iya. Betul. Jadi kayak funnel aja. Dari founder kepikirannya 100 nyampe ke gue 90, nanti nyampe ke bawah berkurang 30, lagi gitu 30, 20 gitu. Yang awalnya gue kesel juga. Karena gue ngerasa kayaknya everyone on the company harusnya punya ownership yang sama dong. Betul. Lalu lu fight for the company, lu harusnya punya ownership yang sama. Gue sampai malam gue masih kerja gitu. Dulu. Gue masih mikirin sekarang nih enggak. gitu. Sekarang ini malam saya ada di sini. Anda ini ya. Ada di sini, lihat nggak HP-nya tapi ya. Ya tapi ke tim kayak ya dulu gue mikirnya kayak ya gue punya ownership segini, harusnya lu juga dong gitu. Kok lu enggak sih gitu. Overtime ya gue belajar tadi bahwa ya memang nggak bisa. Dan aman-aman aja sebenarnya. Maksudnya pada akhirnya secara populasi pun kayak piramida gitu kan. Kayak yang punya ownership tinggi ya ada di atas, ada ada sedikit. Yang makin ke bawah mungkin ownershipnya makin tidak sebesar yang atas, dan tidak ada salahnya juga gitu. Betul. Banyak teman-teman yang kerja buat kerja aja. Buat kalau udah dapat kelar penghasilan. Betul. Dan and it's fine. Tadinya gue pikir tidak gitu. Karena tadinya gue pikir kayak semua orang harusnya passionate dong, semua orang harusnya ini segala macam dong gitu. Dan overtime gue belajar bahwa ternyata tidak begitu, dan kalaupun kayak gitu ya udah nggak masalah. Jadi memang ujung-ujungnya akhirnya accountability-nya yang dipegang adalah accountability-nya dinilai dari ya lu key results lu apa, target lu apa, and then lu achieve atau enggak. Kalau itu achieve ya lu dapat reward, kalau lu enggak achieve ya berarti lu dapat punishment atau ada adjustment dan lain-lain gitu. Ada konsekuensi lah intinya. Dengan adanya accountability ada
responsibility yang lu pegang dan ada konsekuensi terhadap responsibility dari performance lu terhadap responsibility tersebut. Ownership-nya cukup terhadap tanggung jawab dia yang dia punya aja sih sebenarnya, nggak harus terhadap whole company-nya. Iya, but again akhirnya pun orang-orang yang memperlihatkan bahwa mereka punya ownership lebih dari yang diminta biasanya adalah orang-orang yang diberikan kepercayaan pertama. Nah, gitu kan? ngomongin soal kepercayaan ya, apart from tadi lu diajak personally sama Timmy, ya kan, sampai lu sekarang, lu pernah nggak punya ngajak orang ya kan yang menurut lu capable gitu untuk nih kayak dia cocok deh bantuin gua dong kayak gitu, tapi di tengah jalan akhirnya lu usir juga karena nggak perform gitu kan. Pasti kan itu salah satu kriteria kenapa lu ada sampai sekarang, berarti vibes kerjanya cocok. Lu deliver apa yang diharapkan oleh founders, ya kan? Apa sih sebenarnya yang lu lakukan untuk satu bisa earning trust itu, dan kedua lu gimana gitu? Hal apa, effort apa yang lu lakukan ekstra pastinya, nggak mungkin STD aja untuk bisa tahap itu, ke tahap situ. Interesting question. Emang suka kerja aja konsepnya. Iya, hidup buat kerja ya. Apa ya? Tadi effort dulu ya. Apa yang gue lakukan gitu ya. Kayaknya effortnya satu, iya tadi sih mungkin awalnya karena apa tadi resemblance, irisan personal missionnya sangat kuat di gue dan organisasinya. Jadi kan gue juga merasa ini tuh personal mission gue juga gitu. Kerjaan ini adalah personal, gue mau ngerjain ini kasarnya nih ya, meskipun enggak sih. Ya gue mau ngerjain ini tanpa dibayar pun gue diminta ayo gitu. Mungkin 2 tahun oke lah. At certain time gitu ya. And somehow itu yang kejadi meskipun bukan gak dibayar ya. Tapi kayak kan selama 2 tahun pertama gue juga ditawarin, bokap selalu kayak nih BUMN lagi buka, nih lagi PNS lagi buka nih, kementerian apa segala macam. Teman-teman gue ngeliat teman-teman gue yang jadi MT atau apa kayak anjir udah bawa mobil apa gitu-gitulah. Jadi kan ada dalam tanda kutip ada godaan juga sebenarnya kayak ini gue bener gak sih kerja di perusahaan ini yang pada saat itu belum jelas gitu kan. Belum jelas tapi dengan apa ya, dengan benefit yang cuma segini gitu, dengan delivery yang gue lakukan tuh lebih banyak dari yang diminta gitu. Cuma gue ngerasanya I just do dan kayaknya the why I just do adalah karena gue pun tadi sih gue balik ke why sih, nggak tahu ya, gue agak bingung kalau ditanya rational thinkingnya, tapi bener-bener gue ngerasanya I just feel 2 tahun pertama tuh gue nggak ngerasa kerja, gue ngerasa lagi ngerasa memperjuangkan visi dunia di kepala gue. Jadi somehow gue juga ngerasa gue punya naif level yang sama dengan founders ini. Terus gue punya level of idealisme, craziness yang sama, kayak you see something yang belum ada dan orang juga ngapain sih lu di sana, tapi gue I can see that gitu. That's why I'm here gitu, kayak makanya gue nggak kemana-mana dan gue ngerjain ini gitu. Jadi I just do gitu. Terus kalau dari sisi tadi effortnya ya gue deliver apa yang gue sangat berasa dan gue sangat mensyukuri juga adalah I think founders gue, Fikra dan Timmy pun juga sebenarnya tidak punya karir profesional yang panjang. Mereka kalau Timmy sebelumnya kan bantu Pak Renald Kasali, bantu Prof Renald, terus Fikra sempat kerja di agency gitu, nggak lama lah, intinya pengalaman kerja juga nggak banyak gitu. Jadi kayak kita sama-sama di level di mana kita mengerjakan sesuatu pertama kali. They are being CEO and C-level for the first time juga, founders for the first time juga. Gue juga this is my first career ever gitu kan. And I'm just grateful kayak kita belajar bareng-bareng gitu. Kayak they do stupid things definitely as C-levels. I do a lot of stupid things juga. Tapi kita ya grow bareng lah, maafin bareng. Ya udah learning bareng gitu. Gitu sih. Jadi mungkin growth dan learning mentality ya banyak effortnya di sisi sana sih sebenarnya. Gue punya pertanyaan, karena lo bilang lo grow bareng sama si founders lo, terus tadi lo buy in with the vision sama foundersnya juga, ibaratnya lo merasa lo punya value yang sama dengan foundersnya gitu kan, berarti kan bisa dibilang kedekatan lo dengan foundersnya kan lumayan dekat. Ketika lo punya tim lagi di bawah lo,
secara nggak langsung kan lo jadi middleman buat si founders ke tim bawah gitu kan. Menurut gua kan akan tetap ada bias subjektif karena lo mengenal sekali foundersnya seperti apa, plus lo juga tahu tim bawah lo seperti apa. Kesulitannya apa tuh? Lo harus menyampaikan karena lo tahu point of view dari foundersnya kayak apa dan lo bisa mengerti pertimbangannya, tapi lo juga mengerti dari bawah kayak, duh tapi tim gua gitu. Gimana cara lo menghubungkan bridging antara si founder sama si tim bawah lo menjadi sandwich di tempat kerja. Sandwich, ya. Pakai keju enak sandwichnya. Sulit banget sih, tapi emang sulit. Kalau ditanya sulit banget. Apa sandwich kan? Gue sandwich. Atas bawah kanan kiri depan belakang kiri kanan XXX. Agak cat kayaknya. Makanya. Jurus Tekken. Iya, mungkin agak terlatih dikit karena gue anak tengah juga kali ya. Jadi kayak dia udah latihan ternyata. Udah latihan. By nature. Iya, sama punya abang dan punya dede. Punya abang punya ade. Sama abang disuruh ikutin tuh, hormatin tuh abang lu. Sama ade disuruh jadi contoh dong buat ade lu gitu kan. Gue yang mana nih jadinya gitu kan. Ya tapi sulit definitely. Terus sebenarnya kalau mau tentu tidak sesimpel ini ya. Tapi kalau mau oversimplifikasi kan sebenarnya it always come back to communication ya. Gimana cara komunikasi yang jelas. Tapi susah loh mengkomunikasikan antara atas ke bawah. Susah sakit banget. Kepala loh. Sakit kepala dan ya kasarnya ya kayak ke si level tuh kayak lu jangan naif amat apa gitu, kayak lu jangan gila-gila banget apa, ini juga anak-anak kagak ngerti ngerjain kayak gituan gitu. Tapi ke bawah juga lu juga jangan bego-bego banget lah, ini founder ini gak gila-gila banget, lu belajar dikit deh, baca dikit nih make sense gitu kayak ya itu yang ada di kepala gue. Tentu yang keluar dari mulut nggak begitu ya. Yang keluar dari mulut ya biasanya sih memang ya kata kuncinya over communicate. Jadi kalau ke atasnya, ke si levelnya, biasanya gue always clarify kayak sebenarnya yang lu maksud apa, yang lu pengen apa. Oke, lu punya ide kayak gini dan segala macam. Do you mean di level teknis tuh jadinya kayak gini atau kayak A atau kayak B atau kayak C gitu. Karena maksudnya oke, sebagai orang yang udah lama kenal, lu ngomong 2 kalimat gue ngerti arah lu kemana gitu kan. Tapi gue mesti tahu yang lu maksud dengan arah ini secara teknis itu kayak gimana, supaya gue bisa pastikan ke tim ini make sense atau enggak gitu. Nah nanti ke tim gue lebih banyak over communicate dari sisi high level objektifnya. Jadi sebenarnya yang si level mau itu kita tuh achieve ini loh, kita tuh pengen customer tuh merasa ini loh, kita tuh pengen mereka ngerasa ini loh, sehingga mereka bisa kebuka. Oke, misalnya kita udah ada ide dari sisi level nih, ada ide teknisnya caranya dengan A. Tapi yang gue komunikasikan nggak A lebih banyak ya, gue komunikasiin di level Y-nya supaya mereka tahu yang dipengenin sama si level nih apa. Sehingga jangan-jangan teknisnya dari tim itu keluar cara yang justru lebih make sense untuk achieve objektif tersebut gitu. Ntar makan keju dulu, gue mau nanya. Berarti? Ya lu nanya dulu, ntar makan keju dulu. Lu pasti punya. Gue juga udah mau keju. Iya. Lu makan. Jangan ngomong. Gue nanya dulu. Gue gak boleh nanya. Iya. Lu nanya Duin aja, gue makan keju. Enggak, gue nanya lu loh. Kan lu tarsumnya. Sampai lu buka keju gak apa-apa. Jadi rebutan keju. Lu pasti punya objection gini. Ketika atasan lu bilang, Bal, kok ini kayak gini sih kerjaannya, ya kan? Ini mana hasilnya kok nggak sesuai dengan harapan kayak gitu. Of course. Oh, dia mau nanya karena dia mau curhat. Enggak, ini Siapa? lebih Sebut namanya. lebih ke nanya gini, gimana cara lu balancing antara satu lu mempertanggungjawabkan sebagai orang sandwich di tengah dan lu punya orang yang harus backup di belakang. Iya. Gimana cara lu menjaga tim lu tapi juga menunjukkan ya kalau emang itu salah lu kayak gitu. Iya. Salah lunya lo as leader apa? Iya, salah dia kayak gitu. Kan ini bagian dari kita mengkomunikasikan gitu kan. Apakah lu tipe yang confronting atau lu chill, tenang, come up dengan data atau gimana kayak gitu. Gimana ya case-nya? I get your question, dan gua mungkin memvalidate itu salah satu hal tersulit menjadi sandwich manager sih, atau beban terbesar ya, mungkin bukan hal tersulit lah. Beban terbesarnya adalah kayak ke tim gue harus terlihat dan dirasa menjaga mereka gitu kan, atau memberikan kondisi terbaik buat mereka. Tapi buat atasan, buat si level ya gue harus terlihat juga
gue siap dong, kayak lu minta akomodir gue laksanakan gitu kan. Dan itu kan sebenarnya sering kali tabrakan banget gitu, kayak yang lu mau nih aneh-aneh gitu kan, yang dikerjain juga mereka mungkin nggak ngerasa capable dan lain-lain gitu. Cara gue ngejaganya adalah satu, memang tadi sih nge-breakdown sampai di level key results-nya apa. Atau sampai di level inisiatifnya apa. Oke, jadi yang lu maksud dengan ide-ide ini itu, lu pengennya, jadi misalnya kayak gue pengen kita punya kendaraan yang cepat. Oke, gue clarify maksud lu. Maksud lu adalah kita beli tiket kereta, atau kita bikin mobil, atau kita bikin skateboard, nggak apa-apa. Yang mana nih? Gitu. Jadi gue selalu breakdown sampai di level teknis, ataupun kalau dia belum tahu, aku nggak tahu lo yang pikirin lah. Nah, gua dulu yang mempropose idea untuk idea si level itu jadi agak konkret. Sebelum gua lempar ke bawah, atau bahkan kadang-kadang gua ngobrol juga sama yang di bawah. Kayak dia pengennya kayak gini, kayaknya kita perlu propose beberapa skenario ide. Dia juga si level juga belum tahu nih idenya kayak gimana. Kita propose aja gitu. That's one approach gitu. Tapi selalu garis bawahnya adalah ya mempretelin sampai di level inisiatifnya apa, sehingga di level teknis kan nggak mungkin ada kebiasaan kan. Kayak kalau lu yang diperintahkan adalah jalan 30 langkah, ya udah jelas aja nih, ketika jadi perintah jalan 30 langkah lu jalan 25, berarti lu salah dong. Gitu. Berarti tuh lu nggak memenuhi tanggung jawab dong gitu. Nah, jadi gue breakdown sampai di level itu supaya nggak ada bias. Tapi dalam prakteknya kan tidak selalu ada waktu kadang, atau tidak selalu ada kesempatan untuk membreakdown sampai di level itu kan. Dua-duanya bahkan menurut gue gak punya waktu. Ketika lo clarifying ke bos lo, belum tentu bos lo pas lagi ada waktu untuk menjelaskan bener. Kayak Bal gue maunya ini. Kadang bos lo lagi mepet banget, jadi bos lo cuman kayak Bal pokoknya gue mau ini, goalsnya ini, titik. Betul, gitu. Lo gak punya waktu untuk clarifying kayak sebentar lo maunya gimana gitu. Lo tetap udah harus nurunin ke bawah gitu. Betul. Nah, di sisi itu menurut gue emang harus, itu learning curve yang harus dijalani dua-duanya. Jadi memang pasti akan ada fasenya di mana kayak anjing lah nih kerjaan dari bos nggak jelas banget. Tapi di sisi lain juga yang di si level juga kayak gue ngasih kerjaan ini nggak ada yang beres, gimana sih lu bisa kerja atau nggak? Maksudnya itu fase itu emang harus dilalui aja, terus nanti itu terjadi ada evaluasi. Oh ini tuh yang kemarin gue maksud tuh harusnya begini nih. Nah ini nih yang bener nih, yang gue pengen nih kayak gini dan segala macam. Terus nanti dari tim juga, kalau kayak gini jelas pak arahannya. Gue bisa ngerjain kalau kayak gini. Kan gue gitu maksudnya, kenapa lo gak nangkep? Iya. Nah nanti kan, jadi nanti lama-lama itu mengerucut ke atau mendekati ke frekuensi yang sama, pemahaman. Karena lo jadi ngerti, oh dia tuh ternyata sukanya gini, oh betul, maunya yang ke arah tapi sini. Memang gitu-gitu. prosesnya harus dilalui aja. Dan panjang. Jadi kalau di apa tuh teori-teorian di konsultan-konsultan kan biasanya ada tuh storming dulu kan. Ada abis storming baru forming gitu. Jadi forming tidak akan terjadi kalau tidak melewati storming gitu. Jadi emang stormingnya harus dilewati. Yang tim members harus paham memang ada fase storming. Yang atasan pun harus paham memang stormingnya harus dilewati gitu. Karyawan atau tim tertoksik yang pernah lu temuin? Karyawan atau apa? Tim tertoksik. Yang ngomong resign tapi gak resign. Kalian semua itu. Terus ngeluh mulu. Mereka gak mau resign. Yang mana yang mau resign? Kamera. Oh lu. Netizen. Oh ya netizen. Iya yang ngeluh mulu kayak datang tuh. Ya sebenarnya nggak ngeluh ke gue ya, ngeluh ke tim member yang lain. Tapi kan gue denger juga. Tapi nyampe lah ke gue atau dari ya gue nggak. Ya lu tahu nggak sih kalau lihat ibu-ibu lagi ngegosip, kita nggak dengar suaranya, inaudible, tapi kita tahu dia. Iya. Yang tiap hari datang kayak gitu, menyebarkan feeling ke yang lain. Yang lain uni udah pada resign, dia nggak resign. Itu toksik sekali menurut saya. Terus lu apain? Pada saat itu sempat ada di bawah gua, terus dia jadi pindah ke leader yang lain. Jadi gua lalu request apa dia mau? Oh enggak, kebetulan memang ada situasi yang membuat dia jadi bukan karena gua minta. Kalau bisa minta gua minta dia di bawah gua supaya gua cut. Karena jadinya pas dipindah ke tim lain, ke leader lain ini ngasih kesempatan gitu kayak di entertain ya. It's just too long, kayak so toxic buat yang lain juga gitu. So toxic for everybody gitu. Even for himself ya. Maksudnya kayak kalau lu nggak nyaman, ya udah men. Kayak lu mau ngapain lagi sih gitu. Kalau lu masih mau kerja di sini ya udah do your best gitu.
Do your best. Tapi kalau lu cocok ya cabut lah. Iya cabut. Jangan banyak bacot. Gue suka nggak ngerti deh kalau kayak gitu kayak karena kan banyak yang pertimbangannya kayak misalnya gini, misalnya pertimbangannya adalah kayak keluarga kebanyakan. Iya keluarga atau kayak oke gue tapi ini kerjaannya nggak nyaman buat gue, nggak cocok buat gue, tapi gue butuh duitnya. Tapi lu ngeluh-ngeluh mulu. Effortnya kan harusnya sama dengan lu cabut, lu nyari kerja, sama tuh effortnya. Apa bedanya gitu? Jadi kayak sudahlah, cabutlah. Tapi kan alasan yang cabut paling... bro, cabut. Bagus tuh buat potongan, cabut bro. Tapi kan alasan yang paling banyak dan paling mempengaruhi ya pengambilan keputusan seseorang di dunia profesional kan tentu saja alasan personal. Misalnya paling sering kan gue udah punya tanggungan, gue udah punya anak 2. Kalau gue resign juga nggak segampang itu, Ferguso buat gue resign. Lo ngomong enak soalnya lo belum punya family. Nah ketika lo udah punya family kan pertimbangannya beda. Gimana menurut lo? Then shut the fuck up and do your job. Cool. Tuh dengerin. Go renting somewhere else gitu kayak jangan renting di kantor gitu. Renting sama bini. Whichever yang suit you gitu kayak lu ngobrol sama teman kayak nongkrong kayak minum-minum. Lo tipe yang membawa urusan pekerjaan ke rumah nggak? Apa nih definisinya? Misalnya lo lagi ada masalah di kantor, terus curhat sama bini lo, lo lagi ketemu tim toksik tadi, lo renting aja ke bini lo gitu. Kadang iya, kadang enggak, karena ada situasi juga di mana kayaknya istri gue udah berat nih harinya gitu. Kalau gue tambahin cerita lagi kayak tambah senep kayaknya gitu. Terus berarti lo ceritanya kemana? Karena kan tidak ada kita nyiram jalan di nyiram aspal aja tuh. Lo sekalian nggak bapak-bapak nyiram aspal? Ternyata itu sambil mikir. Itu Pak. Itu dia punya masalah tapi dia nggak bisa cerita. Gitu ya? Iya. Itu lo sekalian ya bapak main burung. Nah itu dia lagi gini. Itu dia lagi punya masalah itu Bu. Ya Allah. Bapak melihara ikan. Karena... Itu sama. Sama. Lu pikir apa? Kalau bapak-bapak miara burung? Bukan. Miara ani-ani. Itu saya apakah tidak punya masalah atau nambah masalah? Dia hobi mengoleksi masalah. Udah balik. Enggak. Menurut gua kan justru kan banyak banget yang bilang being leaders itu lonely karena kadang lu nggak bisa untuk memberitahukan masalah lo. Bahkan kayak sedekat-dekatnya gua sama William, mungkin nggak semua hal di professional works gua yang bisa gua ceritakan ke William gitu. Walaupun gua percaya William segitunya ataupun kita deket banget gitu, tapi kan tetap ada certain boundariesnya gitu yang mungkin lo harus jaga. Kadang lo bilang kadang lo berpikir kayak kayaknya ke pasangan gue bisa gitu atau ke family gue mungkin bisa, tapi kan tetap aja tadi yang lo bilang bini gue kayaknya juga udah capek, nggak mungkin gue untuk renting. Berarti kan ujung-ujungnya lo akan menyerap itu semua sendiri. Sedangkan role lo pun sebagai ribet ngomongnya, role lu pun sebagai ayah gitu yang lo juga punya tanggung jawab di keluarga lo, di rumah lo, yang juga mungkin decisions. Gue kemarin pernah ngobrol gini sama teman gue, kadang tuh yang bikin leaders level mau itu cewek apa cowok ketika balik ke dunia personalnya karena terlalu banyak decisions yang harus lo ambil di dunia profesional, kadang lo suka capek untuk lo harus ngambil decisions lagi ketika lo di dunia personal. Iya nggak? Iya benar. Jadi kayak boleh nggak lu mikir aja sendiri gitu. Gue udah mikir banget nih dari masa pulang gue masih harus mikir lagi, make decisions lagi gitu. Sedangkan ekspektasinya kan laki-laki apalagi ya, decisions making di tangan laki-laki dong. Gue konvensional di part itu. Menurut gue decisions maker di family harus laki-laki. Gue pikir lu feminis banget. Gue nggak SJW. Oh iya oke. Saya konvensional. Jadi menurut gue gimana? Karena kalau gue sebagai perempuan ya, gue masih punya bukan pembenaran ya, gue masih punya tameng ketika gue sudah mengambil banyak decisions making gitu di dunia kerja. Gue balik ke rumah atau gue dengan pasangan gue masih bisa bilang aku nggak mau mikir, kamu aja yang mikir, kamu yang putusin gitu. Kalau cowok kan mau nggak mau lo yang mikir, makan apa aja lo yang mikir kan. Nah itu gimana, capek nggak jadi seorang leader, lo balik ke rumah masih harus making decisions lagi untuk family lo, bahkan lo masih harus jadi lead juga family lo. Gimana perasaannya Pak? Capek dong. Makanya tadi saya nyiram aspal. Enggak. Ada berapa banyak burung di rumah? Enggak, saya nggak pelihara burung. Ikan. Saya ngapain ya hobinya? Lagi nggak ada lagi hobinya. Gue gendut episode ini deh, disuruh makan dulu. Ngomong Bal. Nanti saya cari deh hobinya. Capek, sulit. Terus tapi tadi gue setuju banget gini. Sebenarnya kerjaan beban dan pekerjaan terberat leader tuh making decision. Betul. Iya kan? Itu yang bikin beban jadi leader susah sebenarnya. Karena kerjaan utamanya adalah making decisions gitu.
Dan making decisions kan selalu banyak layer. Lu harus ngumpulin semua informasi, lu harus mempertimbangkan banyak hal, lu harus dengerin banyak orang sampai lu come up dengan bayangan, skenario dan lain-lain, akhirnya lu making decision gitu. Kalau dalam konteksnya ke keluarga, dari tadi ya kan awalnya tadi dari kantor gue tipe yang bawa beban ke rumah atau enggak gitu. Gue berusaha sebisa mungkin tidak ke spill, tidak tertumpah gitu ya. Kan kadang beban dari kerjaan tuh ada banyak gitu ya. Mungkin bukan masalahnya, tapi kayak kita mental bandwidth-nya udah habis misalnya gitu ya, atau mental bandwidth lagi meletup banget nih gitu, kayak jangan sampai ada ke-trigger something di rumah bisa ketumpahan juga gitu. Itu sih gue berusaha mungkin untuk memisahkan lah gitu. Maksudnya ketika ada di rumah ya sebisa mungkin gue nggak memikirkan kerjaan, bukan dalam konteks kerjaannya, supaya emotion atau mental bandwidth-nya nggak ke-spill ke rumah gitu. Tapi to be honest di level eksekusinya it's so hard sih. Pernah meletus nggak? Maksud gue tadi kan lu juga bilang ketika mental bandwidth lu bahkan udah minus gitu, terus lu pulang, bahkan lu punya anak kan? Ketika anak lu bahkan ngapain aja sedikit kan sangat riskan untuk benar gitu panas. kan? Pernah terjadi nggak? Pernah banget. Ada guilt feeling nggak? Oh so hard, the guilt. Tadi kita sempat ngobrol ya, kayak menurut gue kayak yang paling berat, beban paling berat jadi seorang ayah. Gue nggak tahu teman-teman ayah yang lain merasakan hal yang sama tuh. Gue ayah juga. Lu Jadi ayah juga. kita ngobrol nih heart to heart. Jadi iya, yang paling nggak punya ayah. Ya udah nggak apa. Gue juga nggak punya ayah. Oke. Jadi dark ini. Daddy issue. Lanjut. Kamu yang ingin menjadi ayah. Iya, beban terberat seorang ayah tuh have to live every day with guilt. Karena lu tiap hari bangun untuk kerja, untuk cari uang. Buat siapa sih lu cari uang? Buat keluarga. Betul. Lu kerja sampai malam, lu kerja overtime. Buat siapa ya? Buat keluarga gitu. Tapi lo yang paling sedikit kebagian waktunya. Iya, tapi dengan lu kerja buat keluarga itu, lu jadi mengurangi waktu lu sama keluarga. Yes. Terus ketika lu pulang, anak lu udah tidur misalnya gitu, atau jatuh kan keju gua. Ketika lu pulang anak lu udah tidur, mungkin waktu lu ngobrol sama istri lu juga sangat sedikit gitu ya. Yang terjadi karena lu lagi memperjuangkan sesuatu buat keluarga lu juga gitu. So the guilt is there gitu, kayak lu merasa bersalah, tapi the next day you just have to live with it. Betul. And go work again gitu, kayak ya lu menghabiskan, mungkin bisa jadi sebaliknya juga ya, kayak apalagi kalau yang entrepreneur kayak lu gitu. Ya, atau leaders pun kan yang mungkin dia bukan entrepreneurnya tapi kan dia punya ownership yang tinggi, atau demand yang tinggi dari company-nya, ketika lagi sama keluarga mungkin kepikiran juga gitu kan. Gue ngerasa bersalah juga nih sama company gue, tadi kerjaan belum selesai tapi gue udah pulang, misalnya gitu. You just have to live with it gitu, kayak that's one of the hardest thing about being a family man ya di gue. Jadi kayak karena kan guiltnya agak, gue ngerasanya agak mustahil untuk, bukan guiltnya, situasinya tuh memang lu perlu berjuang sangat keras untuk bisa menyeimbangkan itu semua, atau untuk mencapai kondisi ideal di mana lu punya banyak waktu sama keluarga lu, tapi lu tetap bisa dapet semua, atau lu tetap bisa afford semua hal yang lu inginkan gitu. It's possible, tapi you need to work very hard gitu. Dan dalam perjalanan menuju ke sana, dalam proses work very hard ini, you just have to live with it gitu. Gue totally agree sama hal itu, karena memang itu pergunjingan ya setiap saat ya. Kita kerja setiap hari ya kan, buat keluarga kita loh gitu. Biayanya mahal. Kalau kita nggak kerja nggak dapet duit ya kan. Anak gimana sekolah, istri gimana dibuat senang ya kan. Tapi kompromisnya banyak. Waktu sama istri lu komunikasi ya kagak ada, karena pulang udah capek juga. Kadang-kadang sebagai lu introvert. Gua nggak, lu extrovert. Tidak mungkin dong saya introvert. Enggak, extrovert ya. Gue introvert gitu kan. Ketika udah pulang seharian kan sosial energi habis gitu ya. Kadang-kadang kita butuh me time kayak gitu. Tapi komunikasi sama istri juga susah. Lu ini enggak minim itu enggak komunikasi sama istri? Gue sama istri kalau lagi enggak punya waktu atau enggak punya bandwidth untuk ngobrol, biasanya kita nulis. Gemas. Jadi ngechat panjang atau ngechat. Gue pikir email lebih lucu lagi. Iya, kadang kayak ngetik, kerja jadi. Iya, kadang ngetik juga, atau bahkan kadang tulis tangan juga gitu. Oh. Jadi kayak
Gue lagi tidur, istri gue banyak nih di pikiran dia yang pengen dia tumpahkan ke gue. Ya dia take time untuk nulis atau sebaliknya. Itu salah satu trik yang bagus. Iya, asynchronous communication. Ya, Mau nggak mau harus dilakukan juga di rumah. Ya, karena waktu tidak memungkinkan kadang. Karena waktu tidak memungkinkan. Kadang kan misalnya kita pulang malam, kita masih punya energi nih. Misalnya tadi lo cerita mungkin social energy habis, tapi kan ada hari-hari di mana social energy masih aman nih. Betul. Tapi istri udah capek. Tapi kerjaan panggil tiba-tiba. Nah, ada kerjaan. Kamu lagi ngomong sama aku ngeliatin HP aja gitu kan paling sering. Iya. Sering ribut kayak gitu. Ya, dibilang sering sih enggak juga. Atau enggak pas lu lagi temenin anak main tapi kayak ada tuh masuk. Iya, atau kalau di gua kayak misalnya lagi temenin anak main, gua kepikiran ide konten. Itu sering banget sih. Gua juga gitu, itu sering banget sih. Yang bagus nih konten. Iya kan sih? Naik bagus nih. Yang ujung-ujungnya sebenarnya kenapa sih kita konten kan nanti bisa jadi duit juga gitu ya. Itu dia bener buat sih. bayar anak sekolah juga. Itu bener loh. Gitu. Ini bener loh. Ini karena pekerjaan kita. Dan yang lu pilih tinggalin anak. Iya, karena kan kita work day kita kerja kantoran, tapi weekend atau buat konten nih. off time bikin konten kan. Tapi kebagi, tapi ada responsibility. Gue harus alokasi waktu buat keluarga loh. Iya. Gitu karena mereka juga butuh gue kan. Iya. Sebagai pemimpin di keluarga gitu kan. Iya. So mungkin yang pengen gue bilang di situ, definitely I'm not a good enough father. I think I can be better definitely. There's so much flow yang gue punya, yang gue jadi ayah tuh kayak masih mungkin good tapi bukan yang best. Iya, I can be better. I can be better. Nah itu yang selalu jadi kayak itu yang selalu di tengah antara motivasi dan rasa bersalah tadi gitu. Kayak gue punya rasa bersalah, kayaknya gue bisa meluangkan waktu lebih banyak buat anak gue, buat istri gue. Dan gue pengen gitu, tapi ya I'm just doing my best gitu. Believe me, I'm doing my best gitu. Kayak gue nggak kerja for my own fun gitu. Ini bukan fun juga buat ya. I'm trying to make it fun supaya gue bisa sustain dan gue bisa ngasilin duit buat bawa ke rumah gitu. Tapi ketika gue kerja dan nggak jadi kehilangan waktu sama keluarga, ya I'm definitely not enjoying it. Juga gitu. Kalau kalau lagunya nyanyi nih. Lagunya siapa ya, gue lupa. Tuan 13 dia ada lagu rapnya judulnya Rumah. Nah, dia ada salah satu liriknya kayak pokoknya nanti waktu yang terbuang akan kubayar ulang. Waktu yang terbuang, percayalah waktu yang terbuang akan kubayar ulang. Tapi lu tipe yang strict gak? Maksud gue karena lu tahu lu mungkin waktunya terbatas dan juga lu sedang mengusahakan yang terbaik untuk family lo. Jadi lu misalnya punya aturan, pokoknya hari Minggu apapun yang terjadi gue akan spend whole time buat anak sama istri gue gitu. Ada aturan-aturan kayak gitu di diri lu sendiri gak? Ada aturan kayak gitu dan gue berusaha sebaik mungkin untuk mengikuti itu. Tapi kadang ya masih bablas gitu, tanpa sadar gitu ya. Atau ketika tadi ide konten muncul. Iya, ide konten muncul. Ya itu kan agak sulit juga ya Pak. Gimana tuh kalau ide konten muncul? Iya coy, kadang-kadang kalau dilewatin hilang udah. Feelnya hilang bener. Karena kan feelnya lu lagi ngerasa banget ya kayak ini lagu. Misalnya kontennya tentang mengkritik sesuatu kan lu lagi marah banget ya sama kritiknya. Ya harus dibikin pada saat itu juga supaya marahnya berasa gitu. Plus nunggu berikutnya gue lupa tadi gue marahnya apa ya. Iya makanya abis itu udah ngobrol udah happy terus gak marah lagi gitu. Nah dan tapi gue gimana caranya bayar ulang? Karena ini the saddest things yang gue alami adalah waktu udah lewat lu gak bisa mundurin lagi kan. Bener men, kayak anak gue udah 4 tahun, choice. Anak gue udah 4 tahun dulu, sekarang udah bisa begini. Dan gue tuh melewati itu banyak hal. You miss this moment, ya kan setiap hari gitu. Mungkin dia sama ibunya setiap hari sama ibunya. Dia ngeliat tuh hal biasa. Tapi gue kayak duduk ngeliatin. Lah udah bisa ini udah sekarang bisa ternyata gitu. Udah lama kayak gitu. Iya. Man, I miss that. Iya. Asli sih. Gue juga beberapa kali kayak anak gue bisa cerita panjang ngomong soal apa gitu ya. Terus dia mungkin mengucapkan sebuah kalimat yang dalam bahasa Inggris gitu ya. Yang gue gak. Terus gue nyeletuk. Dih, keren banget. Kamu siapa yang ngajarin persis gitu. Banget sih. Terus ibunya ya aku lah, siapa lagi. Kamu kemana aja. Ya kamu gak pernah ada, ya aku lah yang ngajarin. Dia bukan tiba-tiba bisa kayak gitu. Iya bener juga sih. Maaf. Tapi pilihannya kan antara
lu mau nikmatin momen itu atau ya ntar kita financially struggle. Exactly. I don't know ya, in the ideal world. Dan gua rasa again, gua sekarang semangatnya lagi kayak ini kayaknya bisa diperjuangkan deh. Definitely harder gitu ya. Tapi kayaknya there are methods atau ways of life yang there's not single way of life lah intinya. Kayak oke, yang kita jalani sekarang dengan kantoran supaya dapat uang dan itu bisa dibawa pulang supaya meng-afford kebutuhan dan keinginan keluarga, tapi mengorbankan waktu. Oke, itu satu cara hidup gitu. Tapi kayaknya ada cara hidup lain nih yang bisa diperjuangkan. Definitely kayak decisionnya tidak easy, tidak gampang. Kayak lo harus mengorbankan banyak hal, mungkin lo berubah dan lain-lain. Tapi kayaknya bisa diperjuangkan. Nah, gue lagi di fase memikirkan itu. Karena otherwise ya yang lu bilang, emang gimana caranya, ya nggak ada. This is the only way gitu kan. Tapi apakah this is the only way? Probably not gitu. Cuma the other way, the less travel way mungkin lebih sulit. Lu mengorbankan banyak opportunity juga. Tapi gue setuju banget sih kayak shit, how can I miss that moment gitu. Anak gue tiba-tiba udah gede nih gitu. Gak bisa diputar balik coy. Gak bisa diputar balik. Dan gue, lu pernah lihat konten gue yang ayah itu nggak? Itu konten gue itu ada di draft HP gue. Setahun. Oh bener, gila, gokil, keren banget gue. Nujum hebat lo. Karena tiap kali gue mau nulis gue nangis. Gue nulis nangis lagi gitu. Kayak sampai ada momen dimana kayak oke, gue bisa nih, gue kelarin gitu. Gue kelarin sampai habis, gue kumpulin semua footage-nya, gue edit, nangis. Edit lama tuh, bukan karena ya susah editnya. Karena nggak kelihatan sambil nangis ya. Ya capek banget nih bos, nangis lagi gitu, ngedit, nangis lagi. Pas ngepost nulis caption nangis lagi gitu. Tapi ternyata, jadi kan intinya mungkin buat yang belum nonton, nanti kalau ke akun gue itu gue pin di reels ya, di reelsnya di pin, dilihat aja di bagian reels. Tapi kalau yang belum mungkin gue ceritain singkat. Intinya gue bercerita atau gue bernarasi di situ. Intinya gue sebagai ayah punya ketakutan. Ketakutan terbesar gue adalah anak gue tumbuh besar dan kita nggak deket lagi. Iya betul, setuju. Terutama ke anak laki-laki gue ya. Nggak tahu ya, ini mungkin bisa jadi salah juga. Tapi gue ngerasa kalau cewek, karena anak gue yang kedua cewek, kalau yang cewek kayaknya kemungkinan attach sama gue lebih tinggi. Betul. Tapi kalau karena anak perempuan. Kalau yang laki-laki kayaknya ya even sekarang pun udah yang kayak ya gimana sih gengsinya laki-laki kayak ayah jangan pegang tangan aku kalau ada teman-teman gitu kan. Padahal baru 4 tahun ya. Baru 4 tahun atau lebih pengen main sama teman-temannya daripada main sama gue gitu-gitu kan. Nah intinya gue cerita itu bahwa gue sebagai ayah tuh takut kamu tumbuh gede terus kayak kita udah nggak deket lagi, kamu punya banyak waktu dan memilih sama teman-teman kamu dibandingkan ayah kayak gitu-gitu kan. Dan si video itu audionya dipakai sama sekarang kayaknya hampir 10.000 ayah yang punya keresahan yang sama. Dan mereka bikin video, intinya mereka cuma nyomot video mereka sama anak-anak mereka terus mereka pakai audio itu yang nunjukin betapa banyaknya ayah-ayah yang punya ketakutan yang sama dan mungkin punya rasa bersalah yang sama gitu, punya kebingungan yang sama kayak gue gimana ya memenuhi kebutuhan untuk anak istri gue, tapi tetap punya waktu buat mereka gitu, tapi nggak melewatkan momen-momen bersama mereka gitu, karena once itu terlewat ya udah done gitu, nggak bisa dibalik ya, bener yang lo bilang, nggak bisa dibayar ulang gitu dengan apapun gitu. Karena gue dekat sama bapak gue, jadi gue pernah nanya waktu itu pas bapak gue masih ada. Gue nanyanya adalah dulu waktu kecil gue sering banget ikut bapak gue ke kantor. Kalau dia lembur, jadi kalau dia lembur nggak di hari kerja tuh biasanya gue ikut ke kantor. Guanya mah happy main. Ternyata gitu dewasa gue ngeh itu cara dia untuk tetap punya waktu dengan gue ternyata. Makanya dia bawa gue ke kantor satu, sama biar nyokap gue juga punya waktu buat diri dia sendiri gitu. Jadi gue dibawa ke kantor. Terus gue juga pernah nanya, padahal waktu itu gue udah kerja tapi gue belum di leader level lah. Gue pernah nanyanya adalah baru congpret aja gue udah pusing gitu. Terus gue nanyanya, kok lu kayak nggak capek ya lu pulang kantor, lu masih main sama gue, lu masih ngobrol sama gue, lu masih
ketemu sama nyokap gua, terus lu masih ngobrol segala macam, lu masih menyempatkan waktu liburan, menyempatkan waktu untuk ngapain, apakah lu tidak pernah capek gitu? Kapan waktu buat diri lu sendiri gitu? Ya waktu itu bapak gue cuma bilangnya adalah buat dia ya itu pilihan dia ketika dia memutuskan untuk punya anak. Kalau dia tidak akan ada punya waktu untuk dirinya sendiri sampai dengan anaknya itu nanti udah gede. Gitu. Baru nanti itu akan jadi waktu akhirnya dia punya waktu untuk diri dia sendiri. Jangan nangis. Enggak deh. Ya makanya gue setuju banget and makanya this might sound like a joke. Tapi tough loh cuy, gue bisa bilang. But that's why bapak-bapak punya hobi aneh-aneh. Kita balik ke situ saudara. Enggak, karena kedengarannya seperti joke kan. Iya benar. Tapi itu cara para ayah memiliki me time atau punya waktu buat diri mereka sendiri atau kayak sekedar melampiaskan apapun yang ada di kepala mereka gitu. Atau jangankan yang hobi deh, lu sering lihat nggak di komplek lu atau di mana kayak ada bapak atau di apartemen gitu, bapak duduk doang, duduk. Kalau yang ngerokok yang nggak ngerokok diem aja, diem lihat langit, bengong. Itu karena emang banyak masalah nggak bisa diceritain dan emang harus gue telan aja dan harus gue yang menyelesaikan gitu. So I don't need to talk. I don't want to talk juga. Gue cuma lagi mencerna aja nih kayak semua hal yang terjadi di dalam hidup gue ini. Gitu. Being a parent menurut gue tough sih. Mau itu ayah, mau itu ibu, menurut gue tough karena tetap ada part of your life yang harus dikorbankan dengan anak lu. Part of your life yang in terms of personal lu, diri lu sendiri yang harus dikorbankan ketika lu punya anak. Tapi again kalau buat ayah-ayah di luar sana, di tengah menurut berita adalah father figure ini udah semakin berkurang. Jadi gua appreciate buat ayah-ayah yang masih hadir buat anak-anaknya di rumah sesulit apapun pekerjaan kalian. Walaupun dengan ya again balik lagi kayak yang tadi ya, gue sebagai perempuan ketika gua harus make decisions di kantor, ketika pulang gue masih bisa melempar tanggung jawab itu ke orang lain, ke pasangan gua gitu untuk ngambil decisions apapun itu. Tapi kalau lo kan mau nggak mau image-nya adalah laki-laki lu harus bisa ngambil decisions. Bahkan semua perempuan tidak mau laki-laki yang indecisive gitu, maunya laki-laki yang betul. bisa decide gitu, berani untuk decide. Itu kan pressure yang berbeda lagi gitu ya. Jadi lu nggak punya pilihan ibaratnya ketika lu jadi laki-laki ya lu harus bisa. Gue agree dan gue mau shout out untuk semua ayah. Tapi at the same time gue juga mau shout out buat semua ibu. I think ibu juga dalam konteks leader kayak ya mungkin nggak akan ada leader, tidak akan ada banyak leader gitu, banyak leader yang tidak akan pernah ada kalau nggak ada ibu support ibu gitu ya, baik ibu kita ataupun ya Ibu Kartini, ibu anak-anak gitu. Tapi menurut gua penting ketika kita sebagai ayah yang bekerja, yang menjadi tulang punggung, ibu itu memainkan leadership yang penting. Karena kalau ibunya tidak bisa memimpin anaknya pasti nggak akan benar. Justru anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar, anaknya tumbuh berteman dengan baik, itu karena peran ibunya. Betul. Yap, betul. Lastly, ada nggak tips dari lu ya? Ini kan struggle kita sebagai ayah yang bekerja, yang kita kekurangan waktu dan melewatkan banyak hal, tapi kita juga harus fighting buat itu, ya kan? Ada tips nggak dan last comments dari lu untuk para ayah-ayah, untuk orang-orang seperti kita ini? Wow. How to deal with this guilty feelings? I think what's tough about. Nah ini gue juga yang kayak gue juga belum tahu gimana caranya. Tapi sebelum masuk ke pertanyaannya, gue mau menyentuh yang agak lebih gede. I think this is a fundamental problem sih. Kayak how might we, gimana caranya kita bisa bikin society yang apa ya, menormalkan diskusi tentang the real truth about being a parent gitu. Karena gue ngerasanya kayak yang sekarang mayoritas dikonsumsi itu diskusinya tuh diskusi antara ideal banget atau buruknya doang gitu. Kayak misalnya kalau lu masuk ke Twitter, kayak kan suka orang ada yang nge-tweet tuh kayak anjing gue masuk Twitter isinya selingkuh mulu gitu kan. Isinya cerai mulu. Jadi orang terpaparnya sama the worst marriage gitu. The worst marriage story tuh seru untuk dikonsumsi. At the same time yang mengimbangi ini adalah cerita-cerita yang sangat ideal. Yang karena menurut gua mediocre nggak menarik.
Exactly, tapi that's where the reality happen kan. Yang paling besar. Kayak yang ideal banget tuh yang ya selebgram kaya, yang ya they're fancy ya, kita nggak perlu sebut nama lah ya, tapi gue yakin kita punya nama yang sama nih. Kalau disebutin 5 aja kayak kita ada banyak yang sama tuh namanya. Yang ibu-ibu nih ngerasa kayak oh ini bagus banget ya jadi ibunya dan segala macam, but there's rich gitu kayak One in a million juga gitu, dan dengan banyak privilege yang memang tidak semua orang bisa afford juga gitu. Jadi reality happennya nih yang di mediocre nih, yang tadi lo bilang mediocre nggak seru kalau jadi konten, tapi this is where reality happen gitu, yang harusnya obrolan soal ini tuh yang banyak keluar. Nah maksud gue kayak obrolan kayak kita kayak gini, ini kan sebenarnya kayak yang ketika lu tanya gimana lo jadi ayah, ya gue nggak ngerasa gue ayah yang buruk, but I'm definitely not a good father I want to be gitu. Yes. That's the reality kan. Kayak gimana caranya kita bisa memperbanyak obrolan-obrolan kayak gini, orang-orang yang lebih ya emang jadi ayah tuh nggak gampang, tapi nggak you just go aja gitu. Kayak lu nggak perlu terlalu merasa miserable dengan banyak kekurangan dan lain-lain gitu. Nah sehingga jadi tadi masuk ke tipsnya adalah I think satu ya itu sih, memperbanyak diskusi-diskusi seperti ini. Dan mungkin kalau buat yang content creator kayak kita ya mungkin bisa memperbanyak diskusi ini di ruang publik gitu. Tapi di luar ruang publik pun ya bapak kan kadang ngumpul-ngumpul itu ngobrolinnya hal lain ya, nonton bola apa gitu. Menurut gue kayak perlu dinormalisasi jarang juga. Ngomong heart to heart kan. Iya, ngomong heart to heart aja. Laki men. Ya benar-benar dan tidak dalam konteks untuk mencari solusi. Kayak cuma pengen cerita aja bro. Anjing gue sama lagi, gue sering banget Pak ketemu teman lama yang udah lama gak ngobrol, dia udah jadi bapak juga, terus dia cerita yang kehidupan dia yang totally different sama gue, tapi struggle kita sama gitu. Kayak aja gue juga sama loh kayak gitu. Dan itu udah pulang tuh kayak happy banget, lega gitu, mungkin bukan happy ya, lega banget gitu. Kayak gue hidup gue gak seburuk gitu. Hidup gue gak seburuk itu kayak maksudnya ternyata yang sama semua orang juga gitu. Betul, struggle ini ternyata normal gitu. Jadi I don't feel miserable about my life juga gitu. Itu satu. Terus kedua, ya sebenarnya sama kayak bahasan-bahasan leadership yang gue yakin keywordnya udah berulang kali di meja ini, which is over communicate gitu. Something yang gue juga masih work on juga untuk semakin baik. Tapi ya tadi sih terutama ngejaga relationship kita sama istri ya. Karena kalau udah punya anak, kita sering lupa sebenarnya peran kita bukan cuma orang tua. Peran kita tuh jadi pasangan buat pasangan. Exactly. Itu yang sering banget kelupaan gitu. Nah itu yang mesti dijaga terus, dan salah satu cara jaganya ya memang komunikasinya harus jalan terus gitu. Nah jalan terusnya nih banyak hal sih, kayak turunannya misalnya ya sebisa mungkin kalau misalnya lagi ada momen dan bisa dititipin ya jalanlah berdua gitu. Sekedar beli es krim ke Indomaret kayaknya cukup gitu kan. Terus ya tadi misalnya kalau misalnya udah gak ada bandwidth untuk ngobrol, entah karena faktor waktu, entah karena faktor teknis, karena udah tidur dan lain-lain, ya mungkin tulis aja, nulis dan lain-lain. Intinya sih komunikasinya gak putus. Karena ketika komunikasi putus membuat hubungan putus. Ya benar. Cakep. Ketika tidak ada jembatan, tidak ada masa depan. Iya. Gitu sih. Kenapa itu apa tadi ya? Gue coba pantun doang. Ya itu sih komunikasi sih. Gue ngerasa tadi kita sempat bahas juga ya. Ya karena gak tahu ya, gue bahkan nggak sekarang sih, kayak dari kan gue pernikahan itu sudah 6 tahun ya. Kayaknya dari pernikahan gue pertama tahun kedua itu gue udah mulai menemukan ada orang-orang yang mungkin nggak kenal langsung tapi gue tahu itu cerai gitu. Marriage-nya tidak berjalan dengan baik lah gitu. Dan hampir selalu biasanya memang masalahnya komunikasinya tidak berjalan gitu. Entah karena trigger apa gitu ya. Triggernya bisa macam-macam. Ya dan bisa jadi salah satunya juga. Cuma ya biasanya memang terjadi karena ada komunikasinya tidak berjalan dengan baik lah. Jadi memang harus dijaga terus aja sih komunikasinya gitu. Saya mau WhatsApp istri saya boleh? No, anak-anak kirain anak. Ini nih yang menghalangi. Gue bilang boleh loh padahal lo. Gue bilang boleh loh. Kenapa sih lo larang-larang gitu? Gue bilang anak. Gue pikir mau WhatsApp anak. Kan anak nggak megang HP dong. Nggak pegang handphone dong. Gimana sih? Tadi karena lo bilang boleh ya terakhir Ya, statement boleh, lo yes or no aja, nggak usah dijelaskan. Yes. Kayak belum dong.
Hukumannya makan keju, enggak. Jadi karena tadi lu bilang lupa kan gue anjir. Oh, tadi lu bilang di dunia dulu kalau lagi ketemu banyak teman lu pun yang gagal di pernikahannya. Pertanyaan gue jadi, menurut seorang Iqbal itu baik apa enggak di leadership, atau seseorang baik atau enggak di leadership di dunia profesional, tercermin apa enggak dia leadership di dunia family-nya? Maksudnya apakah itu akan selalu sama? Berkorelasi sama. Jadi kalau lu bagus leadership di profesional, most likely you're a good leader in your family also. Tapi ketika lu jelek di dunia profesional, atau ternyata menurut lu kayak enggak, bisa jadi dia bagus di dunia profesional tapi family-nya buruk gitu. Menurut gua berkorelasi. Oke. Udah nggak usah dijelasin, kan nggak boleh. Nanti di episode berikutnya. Mau diundang lagi berarti. Enak nih curhat-curhat gini. Asik ya curhat-curhat. Kayaknya harus bawa bapak aja gitu ya. Ya nanti bikin episode yang ibu-ibu. Tapi Anda harus jadi ibu-ibu dulu. Masih lama tuh, berarti masih berapa tahun lagi. Ternyata ke situ arahnya, saudara-saudara. Ulti coy. Oke, yuk saya pamit duluan ya. Terima kasih guys. Thank you. Jadi baik banget tadi ya poin-poin yang menurut gua relate ya, bahwa menjadi leader itu nggak semudah yang dibayangkan gitu. Profesional, harus berbagi lagi dengan keluarga, dan semua itu nyambung kayak gitu. Decision making, belajar untuk berempati, berkomunikasi. Apalagi coy? Tadi cuma poinnya over communicate buat Iqbal, sama over clarifying ke atas. Menurut gue itu poin penting loh. Over clarifying, over communicate. Over clarifying with data. Betul. Ya. Jangan pakai opini sendiri. Betul. Iya segitu. Topik yang hari ini lumayan sedih. Bukan sedih dong. Sedih dong. Karena itu touches my heart. Anjay. Heartwarming. Iya, okay. Karena sebagai ayah itu emang real struggle kita kayak gitu. So buat kalian para ayah-ayah luar sana yang juga merasakan hal yang sama kayak gitu ya, don't worry, you are not alone. You're not alone. Don't worry. Abis ini ada podcast khusus ayah dari William dan Iqbal. Cheers. Angkat gelasmu, kita minum dulu. Cheers. Oke, jangan lupa di like, share juga ke teman-teman kalian, leader-leader yang juga seorang ayah, karena ini pasti akan membuat hati mereka tenang. Karena kalian nggak sendirian. Buat yang sandwich manager, jangan lupa makan sandwich pakai keju. Keju. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.